Alhamdulillah, Bapak Ibu, para pemirsa Muslim TV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan di segmen kedua ini untuk menjawab pertanyaan dari video yang masuk ke tim kita. Ya, silakan. Baik Ustadz, sebelum saya menampilkan videonya, sebelumnya saya sempat lihat ada banyak yang titip salam nih Ustadz. Yang Saat Ustadz menjelaskan materi, mungkin bisa disapa dulu Ustadz. Ke kamera ada salam dari Ibu Sila di Palu dan Firman di Banyuwangi. Woi, dia jauh ya. Assalamualaikum ya. Terima kasih Bu Sila dari Palu dan Firman di Banyuwangi. Dan Pak Firman dari Banyuwangi. Banyuwangi ya. Selamat bergabung dengan acara Satu Warisan. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kita izin putarin videonya Ustadz, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman dari Jakarta. Pak siapa? Rahman dari Saya Jakarta. konsultasi mengenai warisan Ustaz. Iya. Nenek dari bapak saya meninggalkan warisan tanah sebesar 1 hektar atau senilai 1 miliar rupiah. Nenek dari bapak. Ini saya punya anak termasuk bapak saya, di antaranya 4 laki-laki dan 2 perempuan. Ada warisan 2 anak perempuan dari nenek saya yang masih hidup, dan saat ini tanah tersebut mereka tempatin. Dan mengenai pertanyaan saya, Ustaz, apakah saya sebagai cucu atau anak dari bapak saya berhak mendapat warisan? Dan jika 2 anak laki-laki dari nenek saya tidak memiliki anak yang mereka sudah meninggal beserta istrinya, apa masih tetap mendapat bagian? Kalau begitu, siapa saja yang menjadi ahli waris, Ustaz? Dan bagaimana pembagiannya? Mohon bantuannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya kurang jelas, mungkin bisa diulang Baik, pertanyaannya. akan saya ulangi Ustadz. Ya. Jadi si Bapak Rahman ini memiliki nenek dan meninggalkan warisan senilai 1 miliar rupiah. Dan neneknya Bapak Rahman ini memiliki 6 anak, termasuk bapaknya si Bapak Rahman ini. Dan di antara 4 laki-laki ini semuanya sudah meninggal. Dan hanya tersisa 2 anak perempuan saja. Nah, cuma itu tidak disebutkan kapan meninggalnya. Apa setelah nenek atau sebelum? Setelah nenek meninggal. Oke. Nah, kemudian rumah warisan ini ditempati oleh 2 anak perempuan ini. Nah, pertanyaannya, apakah ayah dari Bapak Rahman ini masih termasuk ahli waris, meskipun dia sudah wafat? Dan juga apakah Bapak Rahman sebagai cucu laki-lakinya masih termasuk ahli waris dari neneknya? Dan bagaimana pembagiannya, Ustadz? Begitu. Oke, berarti ini hitungan pembagian atau cuman penjelasannya? Hanya penjelasan saja. Oke, baik. Nah, jadi ketika nenek ini meninggal dunia, kan anaknya ada 4 yang masih hidup ya? 2 Ustadz. Ketika nenek meninggal, ada 4, ada 6 masih hidup kan? Nah, ketika nenek meninggal dunia, wafat, maka anak yang masih hidup ya 4 laki-laki dan 2 perempuan. Nah, ketika pembagian harta warisan, ternyata sisa 2 perempuan lagi yang masih hidup. Benar nggak? Benar. Ya, ini yang masih hidup. Nah, yang 4 laki-laki ini tetap sebagai ahli waris dari almarhumah nenek. Ya, walaupun mereka sudah nggak ada, itu tetap tidak menghalangi hak warisnya. Karena yang menggugurkan hak waris itu cuma 3. Ya, yang menggugurkan hak waris itu cuma 3. Yang pertama, murtad, pindah agama, itu hilang hak warisnya. Meskipun itu anak kandung. Ya, meskipun itu anak kandung. Kalau sudah pindah agama, murtad itu tidak bisa saling mewarisi. Makanya Ali bin Abi Thalib
Ali bin Abi Thalib itu tidak bisa mewarisi harta bapaknya Abu Thalib. Kenapa? Karena Abu Thalib masih wafat dalam kesyirikan, sedangkan Ali bin Abi Thalib sudah masuk Islam, maka tidak ada saling mewarisi. Kemudian yang kedua, membunuh pewaris. Membunuh pewaris itu juga tidak dapat harta warisan. Ya, hal ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarithul qatil minal maqtul syai'an. Bahwasanya orang yang membunuh pewaris yang punya harta itu tidak akan mendapatkan apa-apa dari warisan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu perbudakan. Kalau di zaman dahulu itu ketika kalah perang, maka ditawan jadi budak. Ketika anak ditawan jadi budak, maka itu hilang hak warisnya. Nah, yang 4 orang tadi itu tidak melakukan salah satu dari 3 hal ini. Jadi mereka tetap sebagai ahli waris walaupun sudah meninggal dunia. Ya. Nah, terus hartanya dibawa kemana? Ini diberikan kepada ahli warisnya lagi. Salah satunya penanya tadi. Ya, jadi dia mendapatkan harta warisan bukan dari neneknya, tapi dari bapaknya. Karena ahli waris nenek ini hanya 6 tadi. 4 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Nah, karena laki-laki ini sudah meninggal dunia, maka bagian waris mereka itu diwariskan kepada anak-anaknya. Nah, sehingga penanya tadi, dia merupakan ahli waris dari bapaknya, bukan ahli waris dari neneknya. Ya, karena kalau kita katakan ahli waris dari neneknya, kan neneknya masih punya anak laki-laki. Ya, sedangkan cucu itu terhalang dari mendapatkan harta warisan kalau almarhumah masih punya anak laki-laki. Nah, jadi kesimpulannya, penanya ini merupakan ahli waris dari bapaknya, bukan ahli waris dari neneknya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, Ustaz. Saya izin memutarkan video yang kedua ya, Ustaz. Oke, baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Eti di Jakarta. Bu Eti. Mau bertanya Ya. masalah warisan. Bapak saya kan sudah lama meninggal dan dia meninggalkan rumah senilai 1 miliar. Tapi rumah tersebut sampai saat ini masih ditanggalin sama adik dari bapak saya. Paman berarti ya? Pertanyaan saya, Ustaz, apakah adik dari bapak saya ini termasuk ahli waris juga atau bukan ya Ustaz? Kalau bukan, apa saya sebagai anak berhak ambil hak rumah tersebut sekarang atau lebih baik tunggu sampai adik bapak saya meninggal? Dan kalau udah diambil tersebut, bagaimana perhitungan pembagiannya jika bapak saya punya 5 anak dari 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali, Bu. Ibu Etin ya, mudah-mudahan dapat warisan nih ya. Oke, baik. Tadi ketika bapak beliau meninggal dunia, beliau sempat menyebutkan ada 5 anak yang masih hidup ya. Iya. Ya. Berarti bapak wafat. Ada anak masih hidup? Berapa laki-laki tadi? 3 laki-laki, 3 laki-laki, 2 perempuan. 2 perempuan. Ya. Ya, 3 laki-laki, 2 perempuan. Nah, cuma yang menjadi masalahnya, harta bapak yang 1 miliar ini dikuasai oleh paman. Ya kan, oleh paman. Padahal paman itu bukan ahli waris, karena ada anak laki-laki. Apa urusan dengan paman? Ini ada anak laki-laki. Ya. Hijabnya. Terhijab, benar, terhijab. Saya kira tadi ahli warisnya cuma ibu ini saja. Nah, kalau cuma ibu ini saja, maka ibu dapat setengah dari total harta almarhum, maka setengahnya hak paman, itu benar. Nah, cuma menjadi masalahnya, ketika bapak ini wafat, beliau masih punya anak laki-laki, 3 orang lagi. Ya, maka harta tersebut tidak akan keluar dari 5 orang ini. Jadi yang menjadi ahli waris bapak ini adalah 3 anak laki-laki
dan 2 anak perempuan. Ini ahli warisnya. Nah, sedangkan paman itu bukan ahli waris karena sudah ditutupi oleh anak laki-laki. Maka dari itu, ulama mengatakan anak laki-laki ini yang paling kuat menghalangi ahli waris lain masuk ke ring pertama. Jadi kalau bapak ibu punya anak laki-laki itu aman. Harta tidak akan keluar dari 6 orang ini. Ya, kalau ada anak laki-laki, harta tidak akan keluar dari 6 orang ini. Yang pertama bapak almarhum, yang kedua ibu almarhum, yang ketiga suami almarhumah, yang keempat istri almarhum, yang kelima anak laki-laki, dan yang keenam anak perempuan. Jadi kesimpulannya, paman yang menempati tempat rumah bapak almarhum ini, rumah bapak yang wafat ini, itu bukan ahli waris. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, Ustaz. Lanjut ke pertanyaannya, Ustaz. Oke, Ini baik. datang dari komentar di YouTube. Ya. Dari Bu Ika, domisili Lampung. Bu Ika dari Lampung ya. Iya, benar. Saya izin membacakan ya, Ustaz. Ya, silakan. Oke. Orang tua saya sudah sangat lama wafat dan meninggalkan warisan yang cukup banyak berupa uang sejumlah 500 juta dan rumah senilai 2 miliar rupiah. 500 juta. Dan rumah senilai 2 miliar. Oke, dan rumah 2 miliar. Oke, baik. Saya merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. 1 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Anak pertama yaitu kakak laki-laki saya. Sebulan yang lalu sudah meninggal dunia. Almarhum kakak saya memiliki istri dan 2 anak. Jika saya ingin membagikan harta warisan orang tua, bagaimana pembagian warisan yang sesuai menurut Islam, Ustadz? Apakah istri dan kedua anak dari kakak laki-laki saya masih termasuk ahli waris? Oke, ini kita hitung warisnya atau hanya menjelaskan? Menjelaskan, Ustadz. Menjelaskan aja. Oke, baik. Tadi ketika almarhum wafat, Ibu Ika ini sebagai istrinya ya? Enggak, sebagai... Coba diulangi. Istrinya ada atau enggak? Orang tua. Anak. Iya, anak dari orang tuanya. Jadi dia bersaudara gitu sama yang Berarti istri almarhum enggak ada? ada kayaknya. Enggak, maksudnya istri almarhum sebagai ahli waris atau bukan? Ada? Enggak disebutkan di situ ya? Disebutkan. Oke, berarti hanya anak saja ya, karena tidak disebutkan ya. Berarti tadi ahli warisnya 1 laki-laki dan 3 perempuan. Benar. Nah, 1 laki 3 perempuan. Nah, cuma anak laki-laki yang pertama sudah meninggal dunia duluan. Bukan, sebulan yang lalu. Sebulan lalu. Berarti ahli warisnya 1 laki, yang pertama laki-laki, yang kedua 3 perempuan. 3 perempuan. Iya. Oke. Nah, jadi ketika almarhum meninggal dunia, kan meninggalkan 4 orang ahli waris ya. Iya, benar. 1 laki dan 3 perempuan. Nah, sebulan yang lalu, sebelum pembagian harta warisan, ternyata anak laki-laki ini sudah meninggal juga. Ya, sebelum pembagian harta warisan. Maka anak laki-laki ini tetap sebagai ahli waris, nanti hak warisnya diberikan kepada keturunannya atau kepada ahli warisnya lagi. Istri dan 2 anaknya berarti. Istri dan 2 anaknya. Nah, berarti ahli waris dari anak laki-laki ini, istri yang pertama, terus yang kedua, berapa orang anaknya tadi? Yang disebutkan? 2 orang anak. Ya, 2 anak. Nah, inilah sebagai ahli waris dari almarhum. Ya. Oke, Ustadz. Masih ada lanjutan ceritanya, Ustadz? Oke. Semasa orang tua hidup, sayalah anak satu-satunya yang tinggal bersama orang tua dan merawatnya sampai akhir hayat. Oke. Saya seorang janda yang memiliki 1 anak laki-laki yang sedang sakit keras. Pertanyaannya, Ustadz, apakah boleh jika saya meminta bagian warisan yang lebih besar daripada ahli waris lainnya agar bisa dipakai untuk pengobatan anak? Para ahli waris terdiri atas saya, 2 adik perempuan saya, istri almarhum kakak, dan 2 ponakan saya. Tidak ada ahli waris lain selain yang saya sebutkan di atas. Jika seluruh ahli waris sudah menyetujui pembagian warisan tidak secara syariat Islam, apakah boleh dieksekusi, Ustaz? Oke, baik. Yang pertama, seseorang yang tinggal dengan orang tuanya atau mengurusi orang tuanya itu tidak sama sekali mempengaruhi warisan. Enggak. Misalnya ada seseorang nih punya anak 5, 4 laki 1 perempuan misalnya. Ini anak laki-laki merantau, ada yang keluar kota, ada yang keluar negeri, macam-macam.
Nah, sedangkan anak perempuan ini tinggal dengan almarhum, merawat almarhum, ya, mengurusi almarhum sampai almarhum wafat. Nah, ketika almarhum wafat, apakah anak yang selama ini mengurusi almarhum itu mendapatkan bagian lebih besar daripada anak yang lain? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tadi sudah kita sampaikan bahwasanya warisan itu sudah ada formatnya, sudah ada ketentuannya. Nah, cuma nanti kalau memang 3 kakaknya ini punya perhatian kepada adiknya, jadi mungkin mereka ngomong sesama mereka, yuk abang-abang, itu kita udah merantau jauh-jauh ke luar negeri, ada keluar kota. Sedangkan adik kita nggak kemana-mana, dia mengurusi bapak kita. Ayolah sama-sama kita patungan, kita berikan sebagian bagian kita untuk dia. Itu diperbolehkan. Ya. Jadi hukum asalnya, orang yang merawat orang tua itu tidak mempengaruhi besar kecil harta warisan, enggak. Pak Ustaz, bagaimana dengan yang sudah dia keluarkan? Itu terhitung birrul walidain. Jadi perbuatan baik seseorang kepada orang tuanya, dan itu tidak mempengaruhi harta warisan. Ya. Terus yang poin kedua tadi, dan tidak ada waris jika seluruh ahli waris sudah menyetujui pembagian warisan tidak secara Islam, apakah boleh dieksekusi? Nggak boleh dieksekusi. Nggak boleh. Kenapa? Seandainya semua ahli waris sepakat nih, yuk kita membagi warisan tidak sesuai aturan waris. Ridho semua? Setuju? Setuju. Tetap tidak boleh dilakukan. Guru saya pernah menganalogikan begini. Ada 2 orang pemudi. Satu laki dan perempuan. Mereka bersepakat untuk berzina. Wa'iyadzubillah. Ya, berzina. Perzinahan yang mereka lakukan didasari suka sama suka, ridho sama ridho. Ya. Pertanyaannya, apakah perbuatan zina tersebut halal dilakukan karena pelakunya ridho dan rela? Tidak. Jawabannya tidak. Sama dengan hukum waris. Allah sudah menetapkan tata cara pembagian harta warisan. Maka tidak bisa mengharamkan apa yang Allah halalkan. Begitu ya sebaliknya. Walaupun semua ahli waris sepakat, yuk kita setuju. Setuju, itu tetap tidak bisa jalankan. Kalau mau, jalankan dulu sesuai aturan waris, 2:1. Nanti setelah selesai pembagian secara syariat, baru kakaknya ini yang laki-laki saling menghibah di antara mereka dengan adik perempuannya. Maka itu diperbolehkan. Ya, yang jelas, selesaikan dulu aturan waris, hukum waris yang Allah tetapkan. Nanti silahkan mau menghibah sesama mereka, silahkan, nggak jadi masalah. Yang menjadi masalah itu adalah dari awal kita sudah tidak mau melakukan atau tidak mau membagi harta warisan sesuai aturan waris. Begitu. Baik Bapak Ibu, para pemirsa Muslim TV dimanapun Anda berada, kita cukupkan di segmen kedua ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada segmen yang ketiga. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemirsa Muslim TV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan menjawab pertanyaan seputar hukum warisan. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang masuk melalui telepon. Oke. Assalamualaikum. Satu warisan Muslim TV di sini, ada yang bisa kami bantu? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Desti dari Gorontalo. Oke, Bu Saya Desti. mau konsultasi Ustadz perihal warisan. Iya, silakan. Ayah saya ini belum lama wafat Ustadz dan meninggalkan harta sebesar 1,5 miliar rupiah. Nah, ternyata saya baru mengetahui nih Ustadz, sebelum menikah dengan ibu, almarhum ayah sempat dikaruniai 2 anak laki-laki dari pernikahan pertamanya. Nah, mantan istri ayah ini masih hidup Ustadz. Salah satu dari kakak tiri saya ini sudah menikah dan dikaruniai 3 anak laki-laki. Terus pertanyaan saya nih Ustadz, siapa saja sih ahli waris dari harta warisan almarhum ayah saya ini Ustadz? Apakah mantan istri ayah saya ini termasuk ahli warisnya Ustadz? Oke, baik. Terus berapa sih Ustadz bagian saya? Dan bagaimana cara pembagian warisannya Ustadz? Mohon petunjuknya ya Ustadz. Oke, baik. Ini sebentar Ibu, ini mau saya konfirmasi dulu. Harta warisannya berapa? Harta warisannya sebesar 1,5 miliar. 1,5 miliar tadi ya. Oke, baik. Iya. Nah, ini penelpon dari Gorontalo ya. Dari Aceh belum ada ya. Ya. Oke, baik.
yang pertama yang perlu kita luruskan bahwasanya anak dari istri yang kedua itu bukan saudara tiri, ya, Ibu Desti ya. Jadi anak dari istri yang pertama itu bukan saudara tiri dengan Ibu Desti, bukan. Jadi yang dimaksud saudara tiri adalah jika seandainya istri yang pertama ini sudah pernah nikah sebelumnya. Artinya bapaknya Bu Desti nikah dengan seorang janda yang punya anak 2. Nah, antara Bu Desti ya, Bu Desti dengan anak bawaan janda tersebut itu baru saudara tiri. Tapi kalau satu bapak beda ibu, itu namanya bukan saudara tiri, tapi saudara sebapak. Nah, di mata hukum waris itu sama, anak semua. Ya, anak semua. Jadi Bu Desti anak dari almarhum, sedangkan 2 lagi itu juga anak almarhum dan derajatnya sama, meskipun ibunya beda. Jadi bukan berarti ini kan istri yang pertama, bagiannya lebih besar. Enggak. Ini anak dari istri yang pertama, bagiannya otomatis lebih besar. Enggak. Yang penting anak almarhum, maka di mata hukum waris itu sama dia. Nah, jadi ahli warisnya adalah ya tadi istri pertama sudah cerai. Ya, kemudian istri yang kedua apakah masih hidup? Masih kayaknya Ustaz. Masih. Masih Ustaz. Masih ya? Istri pertamanya. Oke, baik. Masih. Nah, berarti ahli warisnya yang pertama istri yang kedua. Karena istri yang pertama kan sudah diceraikan. Istri yang sudah diceraikan talak 3 itu sudah tidak bisa saling mewarisi di antara mereka. Maka ahli waris yang pertama adalah istri yang kedua almarhum. Itu yang pertama. Yang kedua, 2 anak laki-laki. Ya, 2 anak laki-laki. Dan yang ketiga baru Ibu Desti, 1 anak perempuan. Ya, 1 anak perempuan. Besar harta warisan tadi 1,5 miliar. Oke, 1,5 miliar. Bagian istri karena punya anak itu 1/8. Ya, bagian istri almarhum. Berarti ibunya Bu Desti. Ya, itu dapat bagian 1/8 dari 1,5 miliar. Nah, berapa 1/8 dari 1,5 miliar? Coba dicarikan. 187 juta. Iya, 500 ribu. 187,5. Iya, Ya, 500. Ya. Nah, oke. Nah, sisanya berapa? Nah, jadi 1,5 miliar kurang 187.500. Berapa sisanya? Yang salah hitung itu salah hitung waris orang. Ya. Nah, 1 miliar. Sebentar Bu Desti. 1 miliar 312.500. Ya. Ini sisanya ya. Setelah dikeluarkan 1/8 bagian istri almarhum. Iya Ustaz. Oke. Nah, dari sisa harta ini dibagi ke dalam 5 bagian. Nah, kenapa 5 bagian? Karena anak laki-laki akan mendapatkan 2 bagian nanti, ya. Masing-masing anak laki-laki dapat 2 bagian, sedangkan anak perempuan dapat 1 bagian. Maka sisa dari 1/8 tadi yang sudah dikeluarkan untuk istri almarhum itu dibagi 5 bagian. Berapa setiap bagiannya? 262.500. 262.500, ya. 262.500, 262.500, 262.500, 62.500. Udah? Nah, anak laki-laki yang pertama ambil 2 bagian. Berapa jumlahnya? 525. 525. Nah, sedangkan anak laki-laki yang kedua juga ambil 2 bagian. Sama ya? Ya. 255. 525. 525. Oke.
Nah, sedangkan anak perempuan ngambil satu bagian. Ya. Nah, yaitu 262,500. Ya. Ya. Nah, sekarang kesimpulannya berapa bagian setiap ahli waris? Yang pertama istri. Dapat bagiannya berapa tadi? 187.500. 187.500 ribu, ya. Kemudian anak laki-laki yang pertama 525 juta. 525 juta. Ya. Ya. Oke. Anak laki-laki yang kedua Sama. sama. 525 juta. Nah, kemudian ahli waris yang terakhir yaitu anak perempuan, maka bagiannya adalah 262.500. 262.500, ya. 500. Nah, jadi ini hasil perhitungan warisnya Bu Desti, ya, saya bacakan. Istri mendapatkan harta warisan 187.500.000 rupiah. Kemudian anak laki-laki yang pertama, karena dia 2:1, bagiannya adalah 525 juta. Kemudian anak laki-laki yang kedua juga sama, 525 juta. Dan anak perempuan, anak terakhir, ahli waris yang terakhir, itu bagiannya satu bagian, ya, yaitu 262.500.000 rupiah. Begitu kira-kira. Jelas Bu Desti? Baik Ustadz, terima kasih ya Ustadz atas petunjukannya. Oke, sama-sama. Semoga bermanfaat. Ya. Baik Ustadz, selanjutnya ada telepon masuk lagi nih Ustadz. Akan saya sapa dulu ya. Ya, baik. Assalamualaikum, Satu Warisan Muslim TV di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Ya, saya Fatan dari Aceh. Oh, Fatan dari Aceh masuk kan ya nih. Fatan. Dari tadi saya nunggu orang Aceh. Pak Fatan nggak masuk-masuk ya. Fatan dari Aceh. Nah, saya juga dari Aceh, Pak. Saya mau tanya Ya. Pak Ustadz. Ya, silakan. Saya merupakan anak angkat. Orang tua angkat saya belum lama wafat dan meninggalkan harta warisan sebesar 1 miliar rupiah. Oke. Almarhum ayah angkat saya masih memiliki. Maaf, saya ulang ya. Ya. Almarhum ayah angkat saya masih memiliki ibu, adik perempuan, dan adik laki-laki. Tidak ada ahli waris selain yang saya sebutkan tadi, Pak Ustadz. Sebentar. Almarhum angkat saya. Oke. Iya, almarhum ayah angkat saya. Oke. Terus? Almarhum ayah, saya ulang ya, Pak Ustadz ya. Ya. Almarhum ayah angkat saya masih memiliki ibu, adik perempuan, dan adik laki-laki. Nah, tidak ada ahli waris lain selain yang saya sebutkan tadi. Yang pertama ibu, yang kedua? Adik perempuan dan adik Adik laki-laki. perempuan dan adik laki-laki. Oke, berarti saudari ya. Saudari Iya, betul. perempuan dan saudara laki-laki. Saudara laki-laki, iya. Oke. Lalu tidak ada ahli waris lain selain yang saya sebutkan tadi. Nah, sebelum orang tua saya wafat, mereka meninggalkan wasiat resmi yang menyatakan bahwa saya sebagai anak angkat akan menerima 1 unit rumah seluas 500 meter persegi. Kalau boleh tahu nih Pak Ustadz, siapa saja ahli waris yang akan mendapat harta warisan sebesar 1 miliar rupiah tersebut? Dan bagaimana pembagiannya? Oke. Apakah saya sebagai anak angkat masih punya hak atas warisan tersebut atau hanya yang tertulis di wasiat saja? Oke, baik. Lalu bagaimana jika para ahli waris menuntut agar rumah tersebut masuk dalam pembagian warisan? Ya, mohon petunjuknya Pak Ustadz. Oke, baik. Sebentar Pak Fatan, ini saya konfirmasi dulu. Jadi ketika almarhum meninggal dunia, dia meninggalkan ahli waris yang pertama ibunya, ibu almarhum. Yang kedua saudara laki-laki. Saudara laki-laki dan saudari perempuan. Yang ketiga saudari perempuan. Sedangkan Pak Fatan ini statusnya sebagai anak angkat dari almarhum. Benar ya? Iya, betul. Oke. Betul, Pak. Dan Pak Fatan ini mendapatkan wasiat
yaitu berupa tanah seluas 500 satu unit rumah seluas 500 meter. Ya, 500 meter persegi. Oke, baik. Yang pertama harus kita klarifikasi adalah rumah yang besarnya itu 500 meter persegi itu berapa nilainya? Ya, karena ada rumah, ada harta warisan 1 miliar. Tadi kan? Kalau ternyata harga rumah tersebut sekitar 300 juta, maka itu silahkan menjadi milik Pak Fatan. Karena sepertiga dari total harta warisan. Tapi kalau ternyata rumah tersebut lebih besar dari sepertiga, misal nih, kalau kita gabungkan duit 1 miliar dengan rumah misalnya seluas itu laku 500 juta misalnya. Nah, kalau kita gabungkan kan 1,5 miliar. Ya. Berarti yang rumah ini sudah masuk sepertiga, benar nggak? Nah, kalau sudah masuk sepertiga, maka Pak Fatan boleh mendapatkan rumah tersebut secara utuh. Tapi seandainya rumahnya ini harganya juga 1 miliar, jadi peninggalan aset 1 miliar dan rumah juga 1 miliar. Nah, sedangkan rumahnya harga 1 miliar diwasiatkan kepada Pak Fatan, maka Pak Fatan tidak mendapatkan semua yang diwasiatkan. Karena hukum asal dalam pembagian wasiat dan pemberian wasiat itu maksimal sepertiga dari total harta peninggalan almarhum. Nah, ya, sepertiga dari total peninggalan harta almarhum. Kecuali atas persetujuan semua ahli waris. Nah, itu baru boleh. Nah, cuma dari pertanyaan ini, kayaknya ahli waris nggak setuju. Bahkan yang ada mau digabungkan ke dalam warisan, ya. Oke. Nah, jadi harus harus kita ketahui dulu berapa harga rumah tersebut. Kalau ternyata rumahnya itu tidak mencapai sepertiga dari total harta almarhum, silahkan Pak Fatan memilikinya. Tapi kalau lebih, maka tidak diberikan kecuali hanya sepertiga dari total harta almarhum. Berarti diberikan aset lain atau diberikan uang, begitu. Nah, itu mengenai Pak Fatan. Nah, selanjutnya bagaimana perhitungan dari harta warisan almarhum yang 1 miliar, ya. Maka di sini karena almarhum tidak punya anak, maka ibu mendapatkan bagiannya 1/6 di sini, ya. 1/6 karena ibu memiliki saudara lebih dari 1. Ya, jadi 1/6. 1/6 itu bagian ibu. Sisanya untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan. Nah, sekarang kita carikan nih. 1 miliar dari 1/6 berapa? 166. Itu 1 miliar bagi 6. Ya, berapa tadi? 166, 666. 166. 666. Iya. Ya, 666. Ya. Nah, kemudian kurangi 1 miliar dikurangi 166,66. Berapa hasilnya? $833,334. 833,334 ya? Iya. Oke. Nah, ini sisa hartanya setelah dikurangi bagian ibu almarhum tadi. Nah, sisa harta ini kan masih punya ahli waris. Saudara almarhum tadi, ya. Saudara almarhum itu sebagai asobah dia. Sebagai orang yang mendapatkan sisa harta. Nah, karena ini berlaku skema 2:1, maka harta ini dibagi berapa? 1 saudara laki-laki, 1 saudara perempuan. Dibagi berapa harta sisanya? Bagi 3. Ya, bagi 3. Berapa bagi 3? 277,77. 277,77. Ya. 778. 777,778. Oke. Ini setiap bagiannya, ya. Nah, karena anak saudara laki-laki dapat 2 bagian, sehingga berapa bagiannya? Dikali 2? 555.
555. 555. 556. 556. Ya, ini bagian saudara laki-laki. Nah, jadi kesimpulannya, ya, ini kesimpulan akhir. Kesimpulannya, ibu mendapatkan bagian berapa tadi? Ibu almarhum? 100 juta 66. 100 juta 166. 666,667. 667. Ini ya. Oke. Kemudian saudara laki 500 500 55 5, oke. 5,555 Oke. 55 ya. Kemudian yang terakhir saudari perempuan, berapa bagiannya? 277 777 777,77. Nah, ini hasil akhirnya. Ya, jadi Pak Fatan, ibu dari almarhum mendapatkan bagian 166,666,667. Nah, itu bagian ibu. Sedangkan bagian saudara laki-laki 555, kemudian 555, 55. Wah, ini 5 semua nih. Kemudian saudari perempuan, karena dia satu bagian, itu setengah dari saudara laki-laki, yaitu 277.777,77. Nah, inilah hasil akhir dari pembagian harta warisan keluarga angkat Pak Fatan tadi. Oke. Pak Ustadz, saya boleh tanya lagi ya, Pak? Boleh, silahkan. Kebetulan belum lama ini ada yang menawar rumah tersebut sekitar 300 juta, Pak Ustadz. Lalu kalau misalnya harga rumahnya jadi dibeli dengan harga segitu, apakah kelanjutan seperti apa, Pak Ustadz? Oke, karena 300 juta itu kan sudah sudah mencapai sepertiga ya, tidak lebih dari sepertiga. Nah, maka rumah itu bisa menjadi milik Pak Fatan. Ya. Oke, baik. Oke. Ya, baik. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami Pak Fatan ya. Ya, alhamdulillah sudah cukup jelas, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Oke, baik. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu, para pemirsa Muslim TV dimanapun Anda berada, ini sudah segmen terakhir. Maka kita akhiri pertemuan kita kali ini. Saya Teguh Khairul Fadli, mewakili kru yang bertugas, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.